bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan keimanan mereka. Nah, dari ayat-ayat yang kita bacakan dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain di ikhwatul Islam, ayat yang berkaitan dengan iman, cara Allah berbicara kepada kita dengan kalimat iman itu kurang lebih ada 8 macam bentuknya. Kadang Allah memerintahkan orang beriman untuk kembali beriman. Kadang Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk memberikan motivasi beribadah kepada Allah. Kadang Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Banyak cara Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Dari ayat-ayat inilah dan juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikhwatul Islam, iman itu di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman orang yang mengucapkan syahadat, orang yang mengerjakan salat, orang yang melaksanakan puasa, orang yang membayar zakat, orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, itu juga disebut dengan rukun iman. Biasanya kita kenal dengan rukun iman, beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhirat, takdir, itu adalah rukun iman. Kemudian ada rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Tetapi di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW juga menyebut rukun Islam yang tadi kita sebutkan, syahadat, salat, puasa, zakat, haji, itu juga sebagai rukun iman. Jadi banyak kalimat-kalimat yang menyangkut masalah iman ini ikhwatul Islam. Sehingga dari sini para ulama mereka memberikan kesimpulan bahwa iman itu apa yang namanya sebenarnya iman. Iman itu adalah ucapan dengan lisan. Iman itu adalah pengakuan dengan hati. Iman itu adalah ucapan dengan lisan. Iman itu adalah dengan amalan dan perbuatan. Tidak cukup bagi kita mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak salat. Tidak cukup bagi mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak beribadah. Karena iman itu adalah satu kesatuan yang mengumpulkan semuanya antara hati dengan lisan dengan amalan, itu baru yang namanya iman. Nah, kemudian apa kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang mulia ini ikhwatul Islam? Innal imana, sesungguhnya iman, berarti iman itu mencakup hati, mencakup lisan, mencakup amalan. Innal imana la ya'rizu ilal Madinah, sesungguhnya iman itu akan kembali ke Madinah. Maknanya semuanya akan kembali ke Madinah. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Sehingga semua hati kita terpaut kepada kota Madinah. Tidak ada kaum muslimin kecuali hati mereka terpaut kepada kota Madinah. Itu adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada di antara mereka yang tidak cinta kepada kota Madinah. Hatinya pasti ada ke sana. Sebagaimana hati kita terpaut kepada kota Mekah, begitu juga hati kita akan terpaut kepada kota Madinah. Karena memang Madinah adalah sarangnya iman. Kalau seandainya hati kita terpaut kepada kota Mekah karena fitrah, maka hati kita terpaut kepada kota Madinah karena iman. Makanya tidak ada seorang muslim, sebesar apapun dosa mereka, sejauh apa mereka dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka pasti cinta kepada kota Mekah karena fitrahnya dan cinta kepada kota Madinah karena imannya. Kemudian ikhwatul Islam, Rasulullah SAW menyebutkan, innal imana la ya'rizu ilal Madinah, sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah. Kama ta'rizul hayatu ila juhriha, sebagaimana iman itu atau sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Berarti kota Madinah adalah sarangnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelumnya kita menyebutkan Madinah itu merupakan di antara alasan kita bersama untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita, dan ini ada ungkapan-ungkapan yang mungkin agak sedikit berat bagi kita untuk mengucapkannya, tapi harus kita sampaikan agar kita kembali menata hati dan iman kita. Kalau ada di antara kita yang datang ke kota Madinah kemudian tidak merasa imannya bertambah, maka mintalah hati yang baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang datang ke kota Madinah kemudian tidak merasa imannya bertambah, maka minta hati yang baru kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu tidak ada lagi hatinya. Dan ini sesuai dengan hadis baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Innal imana la ya'rizu ilal Madinah, sesungguhnya iman itu akan kembali kepada kota Madinah. Kama ta'rizul hayatu ila juhriha, sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Ular kemanapun dia pergi, pada akhirnya dia akan kembali ke sarangnya. Iman kemanapun pergi, karena iman itu disebarkan dari Madinah pergi ke seluruh dunia, terutama ke timur dan ke barat. Sesuai dengan hadis Nabi SAW bahwa Islam itu akan tersebar ke arah timur, ke arah barat. Sehingga kita lihat sekarang sesuai dengan apa yang Nabi SAW sebutkan, ke
Alaihi Wasallam yang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan Allah memberikan pertolongan kepada kita? Karena belum ada kekuatan untuk melawannya. Sehingga sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Nabi, karena sudah saking beratnya siksaan yang mereka terima, ada di antara mereka yang dibunuh. Makanya kalau kita melihat kisah-kisah sahabat Nabi waktu Islam, terutama misalnya kita contohkan Ammar bin Yasir, bagaimana dia dibunuh, diikat di tiang, dipelepah daun kurma, kemudian dia dibunuh. Kemudian setelahnya istrinya Sumayyah, bagaimana dimasukkan ke mulutnya, dikeluarkan di bawahnya daun kurma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siksaan yang begitu luar biasa. Bagaimana Khabbab misalnya, dia dibakar kepalanya dengan besi yang baru saja dipanaskan. Sehingga wajar sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ada tasansiruna, kapan pertolongan itu datang ya Rasulullah? Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan jawaban bahwa, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innakum tastajilun, kalian itu terlalu cepat minta pertolongan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi mengatakan yang demikian? Karena belum ada kekuatan kaum muslimin. Kapan kekuatan kaum muslimin itu baru ada? Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah, baru ada kekuatan kaum muslimin. Kaum muslimin baru ada markasnya, sehingga Madinah adalah markas iman, markas kaum muslimin bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Makanya di awal kekuatan kaum muslimin di kekuatan Islam yang kita kenal dengan perang Badar. Perang Badar itu adalah perang yang tidak disengaja. Selalu kita menyebutkan perang Badar itu adalah perang yang tidak disengaja. Kenapa tidak disengaja? Apa makna tidak disengaja? Karena memang Nabi keluar dari kota Madinah bukan sengaja ingin berperang. Sehingga perang Badar itu adalah perang yang tidak disengaja. Tujuan Nabi keluar dari kota Madinah pertama kalinya adalah hanya sekedar untuk menghalangi kafilah dagang orang-orang Mekah. Karena orang Mekah kalau mereka berdagang ke Syam, mau tidak mau mereka harus melewati Madinah. Orang-orang Mekah yang mana mereka itu adalah ahli dalam berdagang, kalau mereka ingin berdagang ke Syam, mereka akan melewati Madinah. Dan kalau pulang, mereka juga melewati kota Madinah. Mau tidak mau Madinah harus mereka lewati. Ketika Nabi berada di kota Madinah, maka Nabi SAW ingin menghalangi kafilah dagang. Yang dihalangi oleh Nabi pada saat itu hanya kafilah dagang. Jumlah mereka pun hanya 40 orang saja. Sehingga Nabi keluar dengan pasukannya, dengan sahabatnya, 313 orang. Tentunya tujuan pertama hanya sekedar menghalangi 40 orang, dan mereka pun hanya sekedar seorang pedagang, bukan seorang pejuang. Sehingga perang Badar itu disebut dengan perang yang tidak disengaja. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Tidakkah kalian ingat bagaimana Allah menolong kalian ketika terjadi perang Badar sedangkan kalian azillah? Azillah itu betul-betul tidak berpunya, tidak ada persiapan, alat tidak ada, kendaraan tidak cukup. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikejutkan, ternyata orang-orang Quraisy mereka ingin menyelamatkan kafilah dagangnya, kemudian mereka melakukan persiapan yang sempurna. Makanya kalau kita baca apa yang disebutkan oleh Abu Jahal ketika mereka ingin datang menghalangi, menghadapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimat-kalimat yang menyombongkan diri dengan kelengkapan yang ada pada saat itu. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar orang-orang Quraisy melakukan persiapan ingin melawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak ada pilihan. Dengan sahabat yang jumlahnya 300, dengan perlengkapan yang seadanya, maka Nabi memberikan pilihan kepada sahabatnya, apa yang harus kita lakukan. Kalau kita lawan, apakah kita lawan atau kita pulang ke kota Madinah? Sehingga terkenal di kota Islam doa Nabi yang luar biasa. Ini doa Nabi. Apa kata Nabi SAW? Satu malam sebelum terjadi perang Badar, Allahumma anjiz lima wa'adtani. Ya Allah, berikan kepadaku janji yang telah kau berikan, kabulkan janji yang telah kau sebutkan ya Allah. Allahumma himduh lam hadil isabah fala tu'bad ba'dahu abadah. Coba kita bayangkan bagaimana ucapan Nabi SAW. Ya Allah, kalau seandainya kelompok kecil ini kami hancur, yang 313 orang ini kami kalah, Engkau tidak akan pernah lagi disembah di permukaan dunia ini ya Allah. Tak pernah Nabi SAW mengucapkan doa-doa yang demikian. Tapi ini doa yang mana Nabi betul-betul bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Nabi kalah, hilang Islam, habis kaum muslimin. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya rahasia. Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, sehingga dikala kaum muslimin diberikan kemenangan, terutama dikala terjadi perang Badar, maka itu adalah awal kekuatan kaum muslimin dan mereka
Islam, ketika Nabi SAW menyebutkan innal imana la yarizul Madinah, iman itu akan kembali kepada kota Madinah, karena memang ini markasnya, ini sarangnya yang diawali di zaman Nabi yang mulia. Kemudian sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kama tarizul hayyat ila juhriha, sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Kemudian di kota Islam yang juga kita ingin sampaikan dari hadis Nabi yang mulia ini, Nabi SAW sebagaimana yang kemarin kita jelaskan, bahwa hadis ini selain menunjukkan bagaimana kemuliaan kota Madinah, itu juga menunjukkan bagaimana kelebihan mereka-mereka yang ada di Madinah, baik mereka yang tinggal di Madinah, atau mereka yang berkunjung ke Madinah, atau mereka yang berziarah ke Madinah seperti kita ini. Ada di antara kita yang tinggal di Madinah, ada di antara kita yang berkunjung di Madinah, ada di antara kita yang menetap sementara di Madinah, terutama di akhir-akhir zaman sekarang ini kota Islam. Banyak kemudahan-kemudahan bagi kita untuk mudah datang tinggal di kota Madinah. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Semuanya adalah untuk mendapatkan hadis dari Nabi SAW tersebut. Apa makna hadis yang bisa kita sampaikan, dan kemuliaan apa yang didapatkan bagi mereka yang datang ke kota Madinah? Dari hadis ini seolah-olah Nabi SAW menyampaikan kepada kita yang ada di Madinah, ini adalah bahasa isyarat, bukan bahasa secara langsung dari Nabi SAW, namun disebutkan oleh para ulama bahasa isyarat dari Nabi SAW. Kalau seandainya kota Madinah itu adalah sarangnya iman, markasnya iman, berarti semua mereka yang datang ke kota Madinah dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, yang membuat mereka datang ke kota Madinah adalah karena iman yang ada di dalam jiwa dan raganya. Berarti seolah-olah Nabi SAW menyebutkan ini kabar gembira, dan semoga kita bergembira dengannya dari hadis baginda yang mulia, agar kita selalu semangat beribadah kepada Allah. Berarti mereka yang datang ke kota Madinah, tidaklah mereka melakukan perjalanan ke Madinah, tidaklah mereka menyempatkan waktunya ke Madinah, tidaklah mereka menghabiskan waktunya ke Madinah, kecuali karena dorongan iman mereka kepada Allah dan cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Karena Madinah ini ikhwatul Islam tidak ada hubungannya dengan ibadah haji, dan juga tidak ada hubungannya dengan ibadah umrah. Madinah, kita datang ke kota Madinah, tidak ada hubungannya dengan haji, tidak ada hubungannya dengan umrah. Maknanya tidak ada rukun haji datang ke kota Madinah, tidak ada rukun umrah datang ke kota Madinah, tidak ada wajib haji, wajib umrah datang ke kota Madinah, bahkan tidak ada sunnahnya pun dalam rangkaian ibadah haji dan dalam rangkaian ibadah umrah. Tetapi kenapa kita datang ke kota Madinah? Karena ingin mengambil keutamaan yang lain yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Madinah itu adalah sarangnya iman, sehingga seolah-olah mereka yang datang ke kota Madinah, ujian dari Nabi kepada mereka semua bahwa mereka menyebabkan mereka datang ke kota Madinah adalah karena iman mereka kepada Allah dan karena cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita betul-betul menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga ikhwatul Islam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, surat Al-Hasyr. Di dalam surat Al-Hasyr, yang mana di awal surat Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang Yahudi. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang fai. Fai itu adalah harta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang Muhajirin. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang Ansar. Kemudian juga Allah berbicara tentang orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar. Kemudian Allah berbicara lagi tentang bagaimana iblis menyesatkan anak Adam, yang mana pada akhirnya Allah berbicara tentang namanya yang sempurna, sifat-sifatnya yang indah. Di dalam surat Al-Hasyr ini, salah satunya Allah berbicara tentang orang-orang Al-Ansar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman. Mereka-mereka yang telah menyediakan tempat tinggalnya, wal iman, dan iman. Dari sini ikhwatul Islam, untuk orang-orang Madinah, mereka mendapatkan dua pilihan atau dua keutamaan. Yang pertama, mereka sendiri adalah orang-orang yang beriman. Makanya keimanan yang paling indah ikhwatul Islam adalah keimanannya orang-orang Madinah, sebagaimana yang kemarin telah kita ceritakan bagaimana iman mereka kepada Allah dan bagaimana cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Keimanan yang begitu luar biasa. Kemudian ikhwatul Islam, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga memuji
hijratikum. Allah perlihatkan kepadaku di mana kalian akan hijrah. Padahal Nabi belum hijrah, sahabat juga belum hijrah. Ketika sahabat Nabi mendengarkan hadis ini, maka mereka tahu apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, bahwa Nabi menginginkan mereka untuk hijrah. Tapi Nabi tidak menyebutkan secara langsung. Nabi hanya menyebutkan uridu, aku diperlihatkan. Siapa yang memperlihatkan kepada Nabi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila Nabi mengatakan, ayo kalian semuanya hijrah ke kota Madinah, dikhawatirkan karena hijrah itu bukan sesuatu yang mudah. Tidak ada di antara mereka yang hijrah kecuali mereka punya cerita yang luar biasa. Bagaimana mereka dihalangi oleh orang-orang Quraisy, dan orang-orang Quraisy tidak mau orang-orang Mekah keluar ke negara-negara yang lainnya atau ke daerah-daerah yang lainnya. Mereka takut yang demikian. Makanya kita lihat ketika kaum muslimin mereka hijrah ke Habasyah, diutus oleh orang-orang Quraisy Amr bin As pada saat itu untuk mengembalikan orangnya. Kenapa demikian? Agar mudah bagi mereka menyiksanya, agar mudah bagi mereka untuk tidak membawa agama yang baru tersebut. Dalam tanda kutip, agama yang mereka maksud adalah agama Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW tidak mengatakan hijrahlah kalian, tidak demikian. Namun Nabi SAW menyebutkan uridu dara hijratikum. Allah sudah memperlihatkan kepadaku di mana kalian akan hijrah. Nabi menyebutkan bagaimana ciri-cirinya. Maknanya ciri kota Madinah itu apa? Sehingga dengan hadis Nabi ini, para sahabat langsung paham. Ada sahabat yang di Habasyah, mereka hijrah ke Madinah. Ada sahabat yang berasal dari Mekah, mereka hijrah ke Madinah. Karena Nabi SAW telah memberikan kepada mereka rambu-rambu hijau. Uridu dara hijratikum. Allah perlihatkan kepadaku di mana kalian hijrah. Padahal Madinah pada saat itu belum lagi dinamakan dengan Madinah. Madinah ketika sahabat Nabi tinggal di dalamnya belum lagi dinamakan dengan Madinah. Karena yang pertama kali hijrah ke kota Madinah bukan Nabi SAW. Dan ini selalu kita ulang di kota Islam. Yang pertama kali hijrah ke kota Madinah itu adalah sahabat Abdullah bin Umi Maktum, kemudian Mus'ab bin Umair, kemudian As'ad bin Zurarah. Tiga orang ini termasuk orang yang pertama. Siapa di antara mereka yang pertama di antara yang ketiga ini? Ada yang menyebutkan Abdullah, ada yang menyebutkan As'ad. Karena memang Mus'ab itu baru tinggal di Madinah kira-kira di akhir atau di akhir-akhir tahun 12 kenabian atau di awal tahun 13 kenabian. Sehingga mereka termasuk orang-orang yang awal tinggal di Madinah, sebelum Nabi tinggal di Madinah. Kemudian setelahnya disusul lagi oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Disusul oleh Bilal bin Rabah, disusul oleh Ammar bin Yasir, disusul oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian juga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi juga belum hijrah ke kota Madinah. Sehingga kenapa Nabi SAW belum hijrah ke kota Madinah? Karena Nabi SAW tentunya belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sahabat Nabi sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambil dari hadis Nabi tersebut, uridu dara hijratikum. Dan Allah sudah menyebutkan kepada Nabi di mana mereka akan hijrah. Pada saat itu, kota Madinah masih dinamakan dengan Yasrib. Kita tahu Yasrib itu artinya sesuatu yang buruk sekali. Yasrib itu artinya celaan, hinaan, cacian, cemoohan, itu arti cacri Yasrib. Berarti kota Madinah sebelum namanya Madinah adalah kota yang tidak dipandang apa-apa saja, yang tidak dihargai, yang tidak dianggap kecuali sebagai kota-kota yang hanya dilewatkan begitu saja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pemiliknya, dan Allah menyebutkan salah satunya walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mereka yang menyambut Nabi dan para sahabatnya, mereka yang menyediakan kampung halamannya, tempat tinggalnya, daerahnya dan imannya. Seolah-olah Nabi, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kota Madinah adalah iman. Dan memang demikian keadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sifat orang-orang Madinah, walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Mereka yang disebutkan oleh Allah daerahnya sebagai iman, dan orangnya pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman. Dua kemuliaan untuk mereka, kemuliaan untuk penduduknya dan kemuliaan untuk daerahnya iman. Sehingga kota Madinah ini kota Islam merupakan kota yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi tempat hijrah baginda yang mulia. Bukan hanya sekedar tempat hijrah Nabi, bahkan kota Madinah juga dipilih oleh Allah untuk menjadi tempat peristirahatan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita berada di kota Madinah, kita harus tahu apa makna daripada konsekuensi kita datang ke kota Madinah. Datang ke kota Madinah ini, kota Islam adalah nikmat yang luar biasa. Namun di samping itu juga harus ada amanah yang kita tunaikan. Ada nikmat, ada amanah. Nikmat, Allah pilih kita menjadi tamunya. Allah mudahkan kita melangkahkan kaki dengan segala kemudahan
Ta'ala kita tinggal di kota Madinah walaupun beberapa hari saja. Namun amanahnya adalah bagaimana kita harus menambah keimanan kepada Allah sesuai dengan nama Madinah itu sendiri. Maka di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Iman. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Dar itu artinya tempat tinggal, Dar itu artinya daerah, Dar itu artinya rumah. Boleh kita terjemahkan sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Darul Iman, al-iman artinya iman, berarti tempatnya iman, yang mana wajib bagi setiap mereka yang datang ke kota Madinah bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sepulangnya mereka dari kota Madinah, ketika mereka pulang ke kampung halamannya, tinggal kewajiban mereka adalah menjaga keimanan yang ada. Makanya ketika kita berada di kota Madinah, ada di antara kita yang datang ke kota Madinah, kota Islam, sebelum datang ke kota Madinah mungkin menangis sejadi-jadinya, ya Allah, aku ini adalah hamba yang penuh dengan dosa, maksiat, kekhilafan, kesalahan. Kemudian kita datang ke kota Madinah, dan di antara ibadah yang kita lakukan, kita bisa menyaksikan kaum muslimin. Di kota Madinah ada Masjid Nabawi, di kota Madinah ada Masjid Quba, di kota Madinah ada bukit yang dicintai oleh baginda yang mulia, di kota Madinah ada taman surga, di kota Madinah ada keindahan-keindahan akhirat yang luar biasa yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan itulah iman kita semakin bertambah. Kemudian sepulangnya kita dari kota Madinah, tinggal bagaimana kita menjaga keimanan tersebut. Sehingga selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam, ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala datang ke Madinah secara khusus atau datang ke tanah haram secara umum, maka ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah yang tidak ringan. Ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah yang tidak ringan, maknanya ibadah yang berat. Berat bagi kita melakukannya. Melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umrah adalah ibadah yang berat. Tapi ada beberapa ibadah yang lebih berat daripada ibadah umrah tersebut. Ada ibadah atau ada perbuatan yang lebih berat daripada ibadah umrah. Ada beberapa di antaranya. Salah satunya, ibadah umrah itu berat. Ada lagi yang lebih berat daripada ibadah umrah. Dan ini selalu kita sebutkan motivasi bagi kita bersama. Ibadah umrah itu berat, namun ada yang lebih berat dari umrah. Yang pertama, yang lebih berat daripada ibadah umrah itu adalah oleh-olehnya. Yang pertama, itu berat sekali itu. Bahkan tidak ada di antara kita yang datang ke sini kecuali bawa timbangan kan? Karena oleh-olehnya berat sekali, berat secara lahir. Makanya bolak-balik ke sana ke sini karena belum lengkap oleh-olehnya. Itu berat dan itu wajar bagi kita. Tentunya untuk keluarga kita yang kita tinggalkan, untuk tetangga kita, untuk saudara kita, untuk saudari kita, untuk orang tua kita, untuk istri kita, untuk mereka-mereka yang kita tinggalkan. Sehingga itu disebut dengan berat. Umrah 1 hari, oleh-olehnya 9 hari. Kemudian ada lagi yang lebih berat daripada itu. Yang kedua, yang lebih berat daripada itu, dan ini yang terpenting, yang paling berat adalah bagaimana menjaga kualitas ibadah umrah itu sendiri. Bukankah dalam setiap doa kita ketika kita datang ke tanah haram Makkah Madinah, ya Allah, jadikan umrah kami ini adalah umrah yang mabrurah. Apakah arti mabrurah itu ikhwatul Islam? Mabrurah itu diambil dari kata-kata birrun. Birrun itu apa arti birrun? Ibadah umrah yang bisa membawa perubahan dalam kehidupan, itu arti bir. Ibadah umrah yang akan membuat kita semangat beribadah kepada Allah, itu bir namanya, birrun namanya. Sehingga untuk menentukan ibadah umrah kita itu diterima atau tidak, ibadah umrah itu tidak butuh sertifikat.
yang paling berat itu ada setelah umrahnya. Karena itu sampai kita mati harus kita jaga, yaitu istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam agama. Inilah yang paling berat di kota Islam. Makanya seolah-olah Madinah ini yang tadi kita sebut dengan Darul Iman, yaitu bagaimana menambah keimanan kita kepada Allah. Begitu juga dengan Makkah, dua tanah yang sama-sama barokah, yang diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika datang ke sana, seolah-olah kita sudah ditambah cas keimanan, kita semangat beribadah kepada Allah. Tinggal kewajiban kita yang berikutnya untuk betul-betul agar ibadah kita diterima oleh Allah, bagaimana menjaga ibadah tersebut. Walaupun tidak sesempurna yang akan kita lakukan di tanah haram, minimal kita menjaganya di tanah haram, karena memang tujuan kita bersama adalah betul-betul di sini tidak ada yang ingin bekerja. Kita tujuan kita sama, yaitu bagaimana beribadah, dan semua waktunya adalah untuk ibadah. Semua waktunya untuk ibadah. Nah, minimal di kota Islam, selama kita berada di daerah kita, kita ingat momen-momen yang indah selama kita berada di Mekah, momen-momen yang indah selama kita berada di Madinah. Dan itulah tujuannya, makna yang ingin disampaikan oleh Allah, sehingga Allah menyebutkan liyashhadu manafi'a lahum. Di antara tujuan mereka yang datang ke tanah haram Makkah, Madinah, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang akan berpulang kepada mereka, yang akan kembali kepada mereka. Salah satunya untuk menambah keimanan, dan dari situlah kota Madinah disebut dengan Darul Iman. Dan masih banyak lagi nama-nama kota Madinah di kota Islam yang insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Dan semoga apa yang kita sampaikan membuat kita selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ingin menyampaikan di kota Islam, kita tahu ketika kita berada di Madinah, sebuah hadis yang kita tidak akan pernah bosan untuk menyampaikannya. Di Madinah itu ada dua raudhah. Sebagaimana di Madinah juga ada dua Zamzam. Ini baru kita dengar ya. Zamzam itu ada dua, raudhah itu juga ada dua. Zamzamnya nanti kita akan bahas. Sekarang kita bahas raudhah dulu, agar kita tahu ingin mengambil keutamaan yang ada di Madinah tersebut. Di Madinah ada dua raudhah. Raudhah yang pertama adalah raudhah yang ada di dalam masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW. Karena antara Masjid Nabawi dengan raudhah dua hal yang berbeda. Raudhah adalah bagian daripada Masjid Nabawi, dan bukan semua Masjid Nabawi adalah menjadi raudhah, terutama yang dibangun di zaman Nabi SAW. Dan nanti insya Allah akan kita bahas panjang lebar di waktunya. Itu raudhah yang pertama, raudhah yang kita selalu berlomba-lomba untuk ingin mendapatkan pahala di sana. Tapi ada raudhah yang kedua, yang mana raudhah ini ada di mana-mana, tapi jarang di antara kita yang memanfaatkannya. Padahal sama-sama disebut dengan taman surga. Itu juga disebut dengan taman surga. Yang kedua juga disebut dengan taman surga. Pahalanya sama-sama. Tapi dikala taman raudhah yang ada di Masjid Nabawi kita berlomba-lomba, kali 1 jam, 2 jam, 3 jam kita akan rela. Tapi kadang-kadang ada raudhah yang selalu kita lewatkan begitu saja. Apa raudhah yang kedua? Raudhah yang kedua itu ikhwatul Islam, sebagaimana hadis Nabi SAW, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, lewat kalian di sana, mampir kalian di sana, kata Nabi SAW. Kalau taman surga yang pertama kita sengaja untuk mampir, tapi taman surga yang kedua ini Nabi yang mengajak kita untuk mampir. Maknanya apa? Berarti akan banyak di antara kaum muslimin mereka akan melewatkan taman surga begitu saja, padahal itu adalah taman surga. Nabi yang menyebutkan. Maka para sahabat bertanya, "Wa riyadul jannah, wa riyadul jannah ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa itu taman surga? Karena yang mereka tahu taman surga itu ada di sana. Tapi ada taman surga yang kedua yang biasanya dilewatkan dan dilupakan oleh kaum muslimin. Apa taman surga yang kedua? Nabi menyebutkan hilaqah zikir, majalisul zikir. Betapa banyak masjid-masjid kita kosong di daerah kita, kita lewat begitu saja tanpa kita mampir ke sana. Padahal Nabi memanggil kita, "Farta'u." Ayo kalian mendekat ke sana. Ibadah tersebut ikhwatul Islam sama-sama disebut dengan taman surga, yang maknanya pahalanya juga sama-sama bisa mengantarkan kita bersama ke dalam surga. Makanya kalau kita datang di Madinah,